Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya mendengar seseorang yang paling kita percaya menyebut nama kita dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal? Semua bermula dari sebuah telepon yang tak ditutup, dari kalimat sederhana yang terdengar biasa, namun perlahan menghancurkan sebuah pernikahan tanpa suara. Nadira memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena ia sedang menunggu waktu yang tepat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabatku yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadira selalu berdiri paling akhir setiap pagi, memastikan pintu tertutup rapat sebelum ia melangkah keluar dari kamar. Rumah itu besar, megah, dan terlihat hangat dari luar. Namun bagi Nadira, setiap sudutnya terasa seperti lorong panjang yang dipenuhi gema langkahnya sendiri. Ia berjalan pelan, menuruni tangga dengan langkah yang nyaris tak bersuara, seolah takut kehadirannya akan mengganggu ketenangan siapapun selain dirinya. Di dapur, aroma kopi sudah tercium. Arjuna selalu bangun lebih pagi. Bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk memastikan ia tidak terlambat keluar rumah. Nadira tahu kebiasaan itu. Ia menuangkan air ke dalam gelas, menata piring, lalu menyapa dengan senyum kecil yang selalu datang terlambat, karena ia menunggu hingga suaminya selesai menatap layar ponsel. Arjuna hanya mengangguk. Tidak ada balasan sapaan, tidak ada tatapan. Nadira terbiasa. Ia menganggap itu sebagai bagian dari rutinitas, sesuatu yang harus diterima tanpa banyak tanya. Ia duduk di kursi yang sama setiap hari, tepat di sudut meja makan, tempat yang memberinya pandangan ke jendela belakang. Dari sana, ia bisa melihat cahaya pagi masuk perlahan, seperti menghiburnya dengan cara yang paling halus. Pernikahan mereka pernah hangat. Nadira masih mengingat masa ketika Arjuna berbicara panjang tentang rencana masa depan, tentang rumah yang akan mereka rawat bersama, tentang anak-anak yang akan berlarian di halaman. Semua itu kini terasa seperti cerita lama yang ditinggalkan di rak paling tinggi, tidak disentuh, tidak dibuka lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Arjuna kini singkat dan datar. Jika Nadira bertanya, jawabannya seperlunya. Jika Nadira diam, Arjuna tidak mempermasalahkannya. Diam Nadira seolah menjadi bagian dari kenyamanan Arjuna, sesuatu yang tidak menuntut, tidak menyela, dan tidak mengganggu. Di luar rumah, Nadira dikenal sebagai istri yang beruntung. Rumah megah, suami mapan, hidup yang tampak tenang. Tetangga sering memujinya karena sikapnya yang lembut dan sabar. Mereka tidak tahu bahwa setiap pujian itu terasa seperti beban lain yang harus Nadira pikul dengan senyum yang rapi. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Arjuna berdiri sambil merapikan jam tangannya. Nadira memperhatikan gerakan itu dengan saksama. Tangannya cekatan, wajahnya serius, seperti sedang menyiapkan diri menghadapi dunia yang jauh lebih penting daripada rumah ini. Saat Arjuna melangkah menuju pintu, Nadira berdiri sedikit tergesa, berharap ada satu kalimat kecil, satu isyarat yang menandakan bahwa ia masih dianggap ada. Namun pintu tertutup tanpa suara tambahan. Nadira berdiri cukup lama di ruang tamu, menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Wajahnya tenang, rapi, nyaris sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada perasaan yang terus ia tekan agar tidak muncul ke permukaan. Siang hari di rumah itu selalu sunyi. Nadira membersihkan ruangan demi ruangan, bukan karena kotor, melainkan karena ia ingin tetap bergerak. Diam terlalu lama membuat pikirannya melayang ke hal-hal yang berusaha ia hindari. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan setiap kenangan terasa semakin berat karena tidak lagi dibagi. Sore menjelang, Nadira duduk di dapur, menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia tidak tahu apakah Arjuna akan pulang tepat waktu atau tidak. Ia tidak lagi bertanya. Semua ia lakukan dengan ritme yang sama, seperti seseorang yang sedang menjaga keseimbangan agar tidak jatuh terlalu dalam. Hari itu terasa biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, tidak ada air mata. Namun justru dalam kebiasaan itulah, sesuatu mulai retak perlahan. Nadira belum menyadarinya, atau mungkin ia sudah menyadari, namun memilih untuk menunggu. Karena dalam diamnya, Nadira menyimpan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dan di rumah yang tampak tenang itu,
Sebuah perubahan sedang mendekat tanpa memberi tanda, menyelinap melalui hal paling sepele yang selama ini tidak pernah dianggap berbahaya. Sore itu berjalan lambat, seperti udara yang menggantung sebelum hujan turun. Nadira baru saja selesai menata meja makan ketika ponsel Arjuna bergetar di atas sofa ruang tengah. Ia tidak berniat mendekat. Ponsel itu bukan urusannya. Sejak lama, ada jarak tak kasat mata yang membuat Nadira tahu batas, tahu di mana ia seharusnya berhenti. Arjuna berada di kamar mandi. Suara air mengalir terdengar samar, menandakan ia masih akan cukup lama di sana. Ponsel itu berhenti bergetar, lalu menyala kembali, kali ini dengan suara panggilan yang lebih lama. Nadira tetap melangkah ke dapur, mengambil kain lap, menata ulang piring yang sebenarnya sudah rapi. Ia berusaha menjaga pikirannya tetap di tempat yang aman. Namun suara dari ruang tengah terdengar lagi. Bukan dering, melainkan percakapan. Suara Arjuna terdengar jelas, keluar dari ponsel yang tergeletak begitu saja, seolah sengaja dibiarkan terbuka. Nadira berhenti melangkah. Awalnya ia tidak langsung mengerti. Nada suara itu terlalu santai, terlalu ringan untuk sebuah percakapan yang penting. Arjuna tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. Nadira berdiri membeku di ambang dapur, tubuhnya kaku, telinganya menangkap kata demi kata tanpa ia minta. Ia mendengar nama dirinya disebut. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menusuk. Nama itu keluar begitu saja, disertai kalimat yang terdengar seperti keluhan yang sudah lama dipendam. Nadira tidak bergerak. Tangannya yang memegang kain lap gemetar pelan. Ia ingin pergi, ingin menjauh, ingin berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun tubuhnya tidak menuruti perintah pikirannya. Ia tetap berdiri di sana, menyerap setiap potongan kalimat yang jatuh ke lantai ruang tengah seperti pecahan kaca. Arjuna berbicara tentang beban, tentang hidup yang terasa terhambat, tentang pernikahan yang menurutnya berjalan tanpa arah. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah. Semua disampaikan dengan nada tenang, seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang sudah lama ia putuskan dalam hati. Nadira menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Namun ia menolak untuk menangis. Air mata terasa seperti reaksi yang terlalu besar untuk sesuatu yang baru saja ia dengar. Baginya, kata-kata itu seperti konfirmasi dari perasaan yang selama ini ia simpan rapat. Ada jarak yang nyata, dan kini jarak itu memiliki suara. Percakapan itu berakhir tanpa penjelasan panjang. Arjuna menutup pembicaraan dengan kalimat singkat, lalu suara air di kamar mandi berhenti. Nadira bergerak cepat, kembali ke dapur, menunduk, memastikan wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat berbeda. Ia tidak ingin Arjuna tahu bahwa sesuatu telah berpindah tempat di dalam dirinya. Arjuna keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Ia meraih ponselnya, melirik layar, lalu berjalan ke kamar tanpa berkata apapun. Nadira hanya mendengar langkahnya menjauh, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan dari luar. Tidak ada tanda bahwa percakapan itu baru saja terjadi. Namun bagi Nadira, sore itu membelah hidupnya menjadi dua bagian. Ada dirinya sebelum mendengar kata-kata itu, dan ada dirinya setelahnya. Ia duduk perlahan di kursi dapur, menatap meja yang sudah tertata sempurna. Tiba-tiba semua terasa asing, seolah ia sedang berada di rumah orang lain. Ia tidak menangis malam itu. Ia tidak bertanya. Ia tidak menuntut penjelasan. Nadira memilih diam, bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia sedang mengumpulkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia butuhkan. Kejelasan. Dalam keheningan dapur, Nadira menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Kesabarannya telah memberi ruang terlalu besar, dan ruang itu kini diisi oleh keputusan orang lain. Ia menarik napas panjang, merapikan punggungnya, dan berdiri kembali. Makan malam tetap disajikan. Lampu tetap dinyalakan. Rumah itu tetap tampak utuh dari luar. Namun sejak telepon itu dibiarkan terbuka, Nadira tahu bahwa sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak akan bisa ia abaikan selamanya, meski ia berusaha menutupinya dengan rutinitas yang sama rapi seperti sebelumnya. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Nadira duduk di ruang makan dengan piring yang nyaris tak tersentuh. Arjuna makan dengan tenang, sesekali menatap ponselnya,
seolah hari itu berjalan seperti hari-hari lain. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada kesadaran bahwa kata-kata yang terucap tadi sore telah menggeser sesuatu secara permanen. Nadira mengunyah perlahan, bukan karena lapar, melainkan karena ia ingin menjaga dirinya tetap terlihat normal. Ia tidak ingin emosinya bocor dalam bentuk apapun. Setiap gerakan ia atur, setiap tarikan napas ia jaga. Dalam kepalanya, kalimat-kalimat yang ia dengar terus berulang, tidak berteriak, tidak menghantam, tetapi menetap, seperti duri kecil yang tertanam dalam. Setelah makan malam selesai, Nadira membereskan meja seperti biasa. Piring disusun, sisa makanan dibuang, permukaan meja dilap hingga bersih. Ia melakukan semuanya dengan ketelitian berlebih, seolah kebersihan itu bisa menghapus bekas percakapan yang masih menggema. Arjuna masuk ke kamar lebih dulu, menutup pintu tanpa suara. Nadira mendengarnya, dan kali ini, suara itu terasa berbeda. Lebih final. Di kamar tidur, Nadira duduk di sisi ranjang, menatap lemari yang penuh pakaian mereka berdua. Ia teringat bagaimana dulu Arjuna selalu meminta pendapatnya sebelum memilih baju, bagaimana ia tertawa saat Nadira menggoda pilihan warnanya. Kenangan itu tidak membuatnya tersenyum. Kenangan itu justru membuat jarak yang kini ada terasa semakin nyata. Kalimat yang ia dengar sore itu bukan sekadar keluhan. Nadira menyadarinya perlahan. Itu adalah penilaian. Sebuah kesimpulan yang telah lama dibentuk tanpa melibatkan dirinya. Ia disebut sebagai beban bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena ia terlalu lama hadir tanpa suara. Terlalu lama menyesuaikan diri, hingga keberadaannya dianggap pasti, tidak perlu diperjuangkan. Pagi berikutnya datang tanpa perbedaan mencolok. Nadira bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, merapikan rumah. Namun ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang sekeliling. Ia mulai memperhatikan detail yang dulu ia abaikan. Cara Arjuna menghindari tatapannya. Cara ia berbicara singkat, seolah setiap kata tambahan adalah pemborosan waktu. Cara ia tidak lagi menanyakan kabar Nadira, bahkan sekadar basa-basi. Nadira tidak mengeluh pada siapapun. Ia tidak menelepon sahabat, tidak menulis pesan panjang, tidak mencari penguatan. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena ia ingin memahami lukanya terlebih dahulu sebelum membaginya. Ia ingin tahu sejauh apa ia telah disingkirkan tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tekanan datang bukan dalam bentuk bentakan, melainkan pengabaian. Setiap pengabaian itu terasa lebih tajam karena dibungkus kesopanan. Nadira tetap diperlakukan sebagai istri, tetapi tanpa kehangatan, tanpa keterlibatan. Seolah perannya hanya sebatas pengisi ruang. Di tengah semua itu, Nadira mulai menyadari kekuatan yang selama ini ia remehkan. Ia ingat bagaimana rumah ini bisa berdiri di atas tanah yang diwariskan ayahnya. Ia ingat dokumen-dokumen lama yang ia simpan rapi. Ia ingat nama-nama orang yang dulu membantu keluarganya, yang masih menyimpan rasa hormat padanya. Ingatan itu tidak langsung membentuk rencana, tetapi memberi pijakan. Kalimat yang menjadi luka itu tidak membuat Nadira hancur. Ia justru membuatnya terjaga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira berhenti berharap Arjuna akan berubah. Ia berhenti menunggu pengakuan yang mungkin tidak akan pernah datang. Di balik wajahnya yang tetap tenang, sesuatu mulai tersusun perlahan. Bukan amarah, bukan balas dendam yang meledak-ledak, melainkan kesadaran bahwa diam tidak selalu berarti bertahan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, Nadira tahu bahwa kesabarannya telah memasuki fase yang berbeda. Fase yang akan membawa cerita ini ke arah yang belum pernah dibayangkan siapapun, meski dari luar hidupnya masih tampak berjalan normal. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Ia hadir pelan, merayap di sela percakapan singkat dan tatapan yang sengaja dihindari. Nadira mulai merasakannya dari cara Arjuna semakin jarang berada di rumah. Pulang larut menjadi kebiasaan baru, disertai alasan yang selalu terdengar masuk akal. Pekerjaan, rapat mendadak, urusan yang tidak bisa ditunda. Nadira tidak membantah. Ia hanya mengangguk, seperti biasa. Namun tekanan tidak hanya datang dari dalam rumah. Lingkungan sekitar mulai ikut berbicara, meski tidak pernah secara langsung. Ibu Arjuna datang lebih sering,
membawa wajah yang tampak ramah, tetapi tutur katanya menyimpan penilaian. Ia menanyakan hal-hal yang seolah sederhana, tentang mengapa Nadira belum juga memberikan keturunan, tentang bagaimana seharusnya seorang istri mendukung suami agar karirnya melesat. Setiap pertanyaan itu disampaikan dengan senyum, namun Nadira bisa merasakan bebannya. Tetangga pun mulai berubah. Tatapan mereka linger sedikit lebih lama. Bisik-bisik terdengar ketika Nadira lewat di pagi hari. Tidak ada yang berani mengatakan apapun secara terang-terangan, tetapi Nadira tahu, cerita tentang dirinya telah beredar tanpa pernah ia dengar langsung. Ia diposisikan sebagai istri yang kurang cekatan, kurang berinisiatif, terlalu explained, avoid English, too modern, keep Indonesian, continue, terlalu pendiam, terlalu nyaman dengan hidup yang sudah ada. Semua itu disimpulkan tanpa pernah bertanya padanya. Nadira menerima semuanya dengan sikap yang sama. Ia tetap ramah, tetap menunduk sopan, tetap melayani tamu dengan senyum yang terjaga. Namun di dalam dirinya, ada jarak yang semakin jelas antara apa yang ia tampilkan dan apa yang ia rasakan. Setiap tekanan yang datang, ia catat dalam diam, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk memahami peta permainan yang sedang berlangsung. Suatu siang, Nadira duduk di ruang keluarga bersama Ibu Arjuna. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar yang tidak benar-benar mereka tonton. Percakapan berjalan pelan, terputus-putus. Lalu sebuah kalimat meluncur begitu saja, ringan, namun mengandung makna yang berat. Tentang betapa sulitnya Arjuna bekerja sendirian tanpa dukungan yang cukup di rumah. Tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya tahu diri dan menyesuaikan posisi. Nadira menunduk, menyusun jawaban yang aman. Ia mengiyakan tanpa membela diri. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia tahu, membela diri di hadapan orang yang sudah mengambil kesimpulan hanya akan memperkuat tudingan. Diamnya disalahartikan sebagai pengakuan, namun Nadira membiarkannya. Ia tidak lagi tertarik untuk memperbaiki citra yang dibentuk tanpa izinnya. Tekanan itu terus berlapis. Arjuna mulai membuat keputusan-keputusan kecil tanpa melibatkan Nadira. Mengganti perabot, mengatur ulang ruang kerja, membicarakan rencana keuangan dengan orang lain. Nadira seringkali baru tahu setelah semuanya berjalan. Ia tidak marah. Ia hanya mencatat. Setiap keputusan yang diambil tanpa namanya menjadi tanda yang semakin jelas. Di malam hari, Nadira sering terbangun tanpa sebab. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan napas Arjuna yang teratur, dan bertanya pada dirinya sendiri kapan mereka menjadi dua orang asing yang berbagi ruang yang sama. Tidak ada pertengkaran besar yang bisa dijadikan titik awal. Tidak ada kejadian dramatis. Hanya pengikisan perlahan yang dibiarkan terjadi terlalu lama. Dalam kesunyian itu, Nadira mulai menguatkan dirinya dengan cara yang tidak terlihat. Ia membuka kembali map-map lama yang tersimpan rapi. Membaca ulang dokumen yang dulu ia tanda tangani tanpa banyak berpikir. Ia tidak sedang mencari celah. Ia sedang mencari kepastian. Tentang siapa dirinya di rumah itu, dan sejauh apa ia benar-benar memiliki tempat. Tekanan yang datang tanpa suara itu tidak mematahkan Nadira. Justru sebaliknya, ia membuat Nadira semakin jernih. Ia belajar membedakan antara bertahan dan mengorbankan diri. Ia mulai memahami bahwa kesabaran tanpa batas seringkali memberi izin pada orang lain untuk melangkah terlalu jauh. Dan di tengah semua tekanan itu, Nadira tetap berjalan dengan langkah yang sama tenangnya. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Tidak ada penolakan terbuka. Namun di balik ketenangan itu, ia sedang menyusun jarak. Jarak yang kelak akan menjadi pembatas antara dirinya dan kehidupan yang selama ini ia jalani tanpa suara. Sementara orang-orang di sekelilingnya justru menafsirkan diam itu sebagai kelemahan. Arjuna adalah orang pertama yang salah membaca sikap Nadira. Baginya, ketenangan istrinya adalah tanda bahwa semua masih terkendali. Tidak ada protes berarti, tidak ada pertanyaan yang menyulitkan, tidak ada air mata yang menuntut penjelasan. Semua tampak berjalan sesuai harapannya. Ia merasa bebas bergerak, bebas mengambil keputusan, bebas menyusun hidup tanpa harus bernegosiasi dengan siapapun. Nadira melihat perubahan itu dengan mata yang lebih jernih dari sebelumnya. Cara Arjuna berbicara semakin ringkas, semakin instruktif. Ia mulai mengatur tanpa meminta pendapat, mulai memberitahu alih-alih berdiskusi.
Nadira menerima semua itu dengan sikap yang sama, menunduk ringan, menjawab seperlunya. Ia tahu, setiap penolakan kecil hanya akan membuat Arjuna merasa perlu menekan lebih kuat. Di hadapan keluarga Arjuna, Nadira juga semakin jarang bersuara. Ia hadir di setiap pertemuan, duduk rapi, mendengarkan cerita yang seringkali menyudutkannya secara halus. Ia tidak membantah ketika dibandingkan dengan perempuan lain. Ia tidak menjelaskan ketika disebut terlalu pasrah. Diamnya menjadi bahan kesimpulan, dan kesimpulan itu menyebar tanpa pernah ia luruskan. Semua orang mengira Nadira tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mengira ia tidak paham permainan yang sedang dimainkan di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik diamnya, Nadira sedang belajar. Ia belajar membaca nada suara, bahasa tubuh, dan perubahan kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia belajar membedakan antara perhatian dan kontrol, antara kepedulian dan penguasaan. Suatu malam, Arjuna pulang dengan wajah puas. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi, berbicara tentang rencana besar yang sedang ia susun. Tentang peluang, tentang uang, tentang langkah yang menurutnya akan mengubah hidup mereka. Nadira mendengarkan tanpa menyela. Ia mengangguk di waktu yang tepat, memberi respons yang netral. Arjuna tidak menyadari bahwa ia tidak menyebut kata kita satu kali pun dalam cerita panjangnya. Setelah Arjuna masuk ke kamar, Nadira duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala temaram, memantulkan bayangannya di lantai yang mengilap. Ia mengingat kembali setiap kalimat yang baru saja ia dengar, menyusunnya ulang di kepalanya. Ada banyak celah. Banyak keputusan yang diambil tanpa persetujuannya. Banyak asumsi yang dibangun di atas anggapan bahwa ia tidak akan bertindak. Diam Nadira bukan lagi reaksi spontan. Diam itu telah menjadi pilihan yang sadar. Ia memilih untuk tidak bereaksi karena ia sedang mengamati. Ia memilih untuk tidak melawan karena ia sedang menunggu waktu yang tepat. Kesabarannya kini bukan tentang bertahan, melainkan tentang menjaga posisi. Di hari-hari berikutnya, Arjuna semakin percaya diri. Ia mulai jarang memberi kabar, jarang menjelaskan keberadaannya. Nadira tidak bertanya. Ia tahu, setiap pertanyaan hanya akan dipelintir menjadi bukti bahwa ia menghambat. Ia memilih mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang tampak sederhana. Membersihkan rumah, merapikan arsip lama, membuka kembali berkas yang selama ini tersimpan rapi di lemari kayu tua. Di sana, Nadira menemukan kembali potongan hidupnya yang hampir terlupakan. Nama ayahnya tercetak jelas di dokumen kepemilikan. Tanda tangan yang ia kenali sejak kecil. Tanggal-tanggal yang menjadi saksi bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari sejarah keluarganya. Nadira menutup map itu dengan hati-hati, seolah menutup rahasia yang belum waktunya dibuka. Diamnya Nadira semakin kokoh, dan justru karena itulah Arjuna merasa semakin berkuasa. Ia tidak melihat bahaya dalam ketenangan itu. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya yang terlalu percaya diri sedang membawa dirinya lebih dekat ke titik yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara semua orang menganggap Nadira lemah, Nadira justru sedang berdiri di posisi paling kuat yang pernah ia miliki. Ia tidak lagi menunggu perubahan dari orang lain. Ia sedang menyiapkan perubahan dari dirinya sendiri, perubahan yang kelak akan datang tanpa suara. Itu mulai berakar dari hal-hal kecil yang selama ini Nadira simpan rapat, dan malam itu, di hadapan lemari kayu tua, ia memutuskan untuk tidak lagi menghindar dari jejak masa lalu yang selama ini ia jaga dengan hati-hati. Lemari itu berada di sudut ruang kerja kecil, jarang dibuka, nyaris terlupakan. Nadira menyalakan lampu meja, menarik napas perlahan, lalu membuka pintu lemari dengan gerakan yang mantap. Aroma kertas lama langsung menyergap, membawa serta kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Di sana tersusun map-map tebal, rapi, berlabel tulisan tangan ayahnya yang masih ia kenali dengan jelas. Nadira duduk, membuka satu persatu. Tidak terburu-buru. Setiap halaman ia baca dengan saksama, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama tidak hadir. Nama ayahnya tercantum sebagai pemilik sah tanah dan bangunan. Cap resmi, tanda tangan, tanggal. Semua tertera jelas, tidak samar, tidak meragukan. Rumah ini bukan sekadar bagian dari pernikahannya dengan Arjuna. Rumah ini adalah warisan, amanah, dan bukti bahwa ia datang ke pernikahan itu bukan dengan tangan kosong.
Selama ini Nadira jarang memikirkan soal kepemilikan. Baginya, pernikahan adalah soal kebersamaan, bukan perhitungan. Ia percaya bahwa berbagi berarti meleburkan segalanya. Namun kepercayaan itu perlahan terkikis, dan dokumen-dokumen ini menjadi pengingat bahwa ada batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati tanpa sadar. Ia teringat bagaimana dulu ayahnya berpesan, agar Nadira selalu menyimpan salinan dokumen penting, agar ia tidak sepenuhnya bergantung pada siapapun. Pesan itu dulu terdengar berlebihan. Kini, Nadira memahami maksudnya dengan cara yang pahit namun jernih. Di luar ruang kerja, rumah itu sunyi. Arjuna belum pulang. Nadira tidak lagi bertanya kemana suaminya pergi. Ia memanfaatkan kesunyian itu untuk menyusun kembali pikirannya. Setiap lembar kertas yang ia baca seperti menyusun ulang peta hidupnya. Ia tidak sedang merencanakan perlawanan. Ia sedang memastikan pijakan. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai bergerak dengan lebih terarah, tanpa mengubah sikap luarnya. Ia tetap menjalani rutinitas yang sama, tetap tersenyum, tetap menunduk sopan. Namun di sela-sela waktu, ia menemui orang-orang lama yang dulu dekat dengan keluarganya. Percakapan dilakukan sederhana, tanpa drama, tanpa tuduhan. Ia hanya bertanya, mendengarkan, dan mencatat. Dari percakapan itu, Nadira memahami sesuatu yang penting. Namanya masih tercatat sebagai pihak yang sah. Tidak ada perubahan yang bisa dilakukan tanpa persetujuannya. Rumah itu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Kepastian itu tidak membuatnya lega. Justru membuatnya semakin tenang. Ketika seseorang tahu posisinya dengan jelas, ketakutan perlahan kehilangan cengkeramannya. Sementara itu, Arjuna semakin sibuk dengan urusannya sendiri. Ia sering pulang dengan wajah puas, membawa cerita tentang langkah-langkah besar yang sedang ia susun. Nadira mendengarkan tanpa menyela, tanpa bertanya. Ia membiarkan Arjuna berbicara, membangun keyakinannya sendiri, tanpa menyadari bahwa ada informasi penting yang tidak pernah ia pegang sepenuhnya. Nadira tidak merasa perlu memperingatkan. Ia percaya, setiap orang berhak berjalan sejauh keyakinannya sendiri. Jika langkah itu ternyata salah, maka akibatnya pun akan datang dari arah yang sama. Nadira tidak ingin menjadi penghalang. Ia hanya memastikan bahwa ia tidak ikut terseret. Malam-malam Nadira kini diisi dengan membaca, menyusun catatan kecil, dan menyimpan kembali dokumen dengan lebih teratur. Tidak ada rencana besar yang dituliskan. Tidak ada skema rumit. Ia hanya menyiapkan dirinya untuk kemungkinan yang selama ini ia tolak untuk dipikirkan. Dokumen lama dan nama ayahnya memberi Nadira satu hal yang sudah lama ia kehilangan. Rasa berdiri di tanah sendiri. Dan dengan pijakan itu, ia mulai memahami bahwa kesabarannya tidak lagi berdiri di ruang hampa. Ia kini memiliki arah, dan dengan pijakan itu, Nadira mulai memahami bahwa kesabarannya tidak lagi berdiri di ruang hampa, melainkan di atas tanah yang nyata, tanah yang selama ini ia tempati tanpa benar-benar ia sadari maknanya. Pagi itu, Nadira berdiri lebih lama dari biasanya di teras depan. Ia memandangi halaman rumah yang luas, pepohonan yang ditanam ayahnya satu persatu, dan dinding yang menyimpan jejak waktu. Selama bertahun-tahun, ia melihat rumah ini sebagai tempat tinggal, bukan sebagai identitas. Ia menjalaninya seperti kewajiban, bukan pilihan. Baru sekarang ia merasakan getaran yang berbeda setiap kali kakinya menyentuh lantai rumah itu. Rumah ini tidak pernah sekadar bangunan. Ia adalah saksi masa kecil Nadira, tempat ibunya tertawa sambil menyiapkan makanan, tempat ayahnya duduk berjam-jam membaca koran sore. Di ruang tamu ini, Nadira pernah belajar mengaji, pernah menangis karena jatuh, pernah merayakan keberhasilan kecil yang kini terasa jauh. Semua kenangan itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kesibukan dan keinginan untuk menyesuaikan diri. Selama menikah dengan Arjuna, Nadira perlahan melepaskan rasa memiliki itu. Ia membiarkan rumah ini berubah menjadi simbol keberhasilan suaminya. Ia diam ketika perabot diganti tanpa persetujuannya. Ia tidak bertanya ketika beberapa ruangan diubah fungsinya. Ia mengira, menyesuaikan diri adalah bentuk cinta. Kini ia memahami bahwa terlalu lama mengalah bisa membuat seseorang kehilangan jejaknya sendiri. Siang itu, Nadira membersihkan ruang keluarga dengan lebih teliti dari biasanya. Ia mengelap foto-foto lama yang tergantung di dinding, sebagian sudah dipindahkan ke sudut yang jarang dilihat.
Wajah ayahnya tersenyum dari balik kaca bingkai. Nadira berhenti sejenak, menatapnya, merasakan kehadiran yang hangat meski hanya lewat kenangan. Ada kekuatan yang mengalir perlahan, bukan dalam bentuk dorongan untuk melawan, melainkan keyakinan untuk berdiri tegak. Arjuna pulang lebih awal sore itu. Ia melangkah masuk dengan langkah ringan, seolah membawa kabar baik yang ingin ia bagikan. Nadira menyambutnya seperti biasa, tanpa perubahan sikap. Ia mendengarkan cerita tentang rencana baru, tentang peluang yang menurut Arjuna akan membawa mereka ke tingkat hidup yang lebih tinggi. Nadira menangkap satu hal yang sama seperti sebelumnya. Rumah ini selalu disebut sebagai aset, bukan sebagai rumah. Ketika Arjuna berbicara tentang nilai, tentang potensi, tentang angka-angka yang berputar di kepalanya, Nadira menyadari betapa berbeda cara mereka memandang tempat yang sama. Bagi Arjuna, rumah ini adalah batu loncatan. Bagi Nadira, rumah ini adalah akar. Perbedaan itu tidak pernah mereka bicarakan, tetapi dampaknya terasa semakin nyata. Malam itu, Nadira kembali membuka jendela ruang tengah. Udara malam masuk membawa suara serangga dan angin pelan. Ia duduk di sofa, mengingat kembali setiap perubahan yang terjadi sejak ia menikah. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar kehilangan rumah ini. Ia hanya menyerahkan kendali tanpa sadar, karena percaya bahwa orang yang ia cintai akan menjaganya dengan cara yang sama. Kesadaran itu tidak menimbulkan kemarahan. Ia justru membawa ketenangan yang aneh. Nadira tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia tidak ingin berteriak, tidak ingin menuntut. Ia hanya ingin memastikan bahwa apa yang menjadi miliknya tidak lagi diperlakukan seolah tidak ada. Di hari-hari berikutnya, Nadira mulai merawat rumah ini dengan perhatian yang berbeda. Ia tidak mengubah apapun secara mencolok. Ia hanya mengembalikan beberapa detail kecil ke tempat semula. Foto keluarga, susunan furnitur, tanaman di sudut halaman. Semua dilakukan perlahan, seolah ia sedang menyusun kembali bagian dirinya yang sempat tercecer. Arjuna tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin ia menganggapnya tidak penting. Nadira tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, tidak semua perubahan harus terlihat oleh orang lain. Beberapa cukup dirasakan oleh diri sendiri. Rumah ini kembali berbicara pada Nadira, bukan lewat suara, melainkan lewat rasa aman yang perlahan kembali. Dan di dalam rasa aman itu, Nadira mulai memantapkan satu hal. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak lagi berdiri sebagai tamu di hidupnya sendiri. Ia berdiri sebagai pemilik cerita, di tempat yang sejak awal memang menjadi bagian dari dirinya, tanpa menyadari bahwa pada saat yang sama, seseorang sedang berusaha memindahkan cerita itu ke tangan lain tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun padanya. Perubahan sikap Arjuna semakin terasa dalam hal-hal yang sekilas tampak biasa. Ia sering menerima panggilan di luar rumah, berbicara dengan suara diturunkan, lalu menutupnya saat Nadira mendekat. Ia mulai membawa pulang berkas-berkas yang tidak pernah ia tinggalkan di ruang kerja. Semua itu terjadi tanpa kegelisahan berlebihan, seolah ia yakin tidak ada yang perlu disembunyikan. Nadira memperhatikan semuanya dengan ketenangan yang terlatih. Ia tidak lagi mengandalkan firasat semata. Ia mengandalkan pengamatan. Cara Arjuna menyebut angka-angka yang semakin sering. Cara ia berbicara tentang masa depan dengan nada tergesa, seolah waktu sedang mengejarnya. Cara ia memandang rumah ini, bukan dengan kehangatan, melainkan dengan perhitungan. Suatu sore, Arjuna pulang dengan wajah yang berbeda. Bukan lelah, melainkan puas. Ia duduk di ruang tamu, membuka ponselnya, lalu menyebut tentang pertemuan singkat yang berjalan lancar. Nadira menyeduh teh, meletakkannya di meja, dan duduk berhadapan. Ia tidak bertanya pertemuan apa, dengan siapa, atau untuk apa. Ia hanya mendengarkan. Dalam percakapan yang tampak ringan itu, Nadira menangkap satu kata yang membuat dadanya mengencang. Kata yang selama ini hanya ia dengar di luar konteks rumah. Transaksi. Arjuna menyebutnya sambil tersenyum, seolah membicarakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang seharusnya membawa kabar baik. Nadira tetap diam, namun pikirannya bergerak cepat. Malam itu, setelah Arjuna tertidur, Nadira kembali ke ruang kerja kecil. Ia membuka lemari, memastikan semua dokumen masih di tempatnya. Ia tidak panik. Ia hanya ingin memastikan.
Lalu ia mengingat kembali cerita-cerita Arjuna beberapa hari terakhir. Potongan kalimat yang terdengar terpisah, kini mulai menyatu dengan jelas. Hari-hari berikutnya memperkuat dugaan itu. Arjuna semakin sering keluar dengan alasan pertemuan singkat. Ia pulang dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia mulai membicarakan rencana pindah, bukan sebagai kemungkinan, melainkan sebagai langkah yang hampir pasti. Nadira mendengarkan, menanggapi dengan kalimat netral, tidak menolak, tidak menyetujui. Ia tahu, jika ia bertanya terlalu cepat, Arjuna akan bersiap. Jika ia bereaksi, rencana itu akan disamarkan lebih rapi. Nadira memilih menunggu, bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin melihat sejauh mana Arjuna berani melangkah dengan keyakinan bahwa ia tidak akan diganggu. Suatu pagi, Nadira menerima kabar dari seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Percakapan itu singkat, namun cukup untuk menguatkan dugaan yang selama ini ia simpan sendiri. Rumah itu telah dibicarakan, dinilai, dan hampir diputuskan, tanpa pernah menyebut namanya sebagai pihak yang terlibat. Informasi itu datang tanpa drama, tanpa nada peringatan. Justru itulah yang membuatnya terasa begitu nyata. Nadira menutup panggilan itu dengan napas yang tertata. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada rasa ingin segera menghadapi Arjuna. Yang ada hanyalah kejelasan. Sesuatu yang selama ini ia tunggu, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menegaskan posisinya. Sore itu, Arjuna pulang lebih awal. Ia tampak ringan, berbicara tentang kemungkinan besar yang akan segera terwujud. Nadira menyambutnya dengan sikap yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menyiapkan makan malam, mengatur meja, mendengarkan dengan wajah yang tenang. Tidak ada satupun tanda bahwa ia mengetahui apa yang sedang terjadi di balik layar. Dalam keheningan itu, Nadira menyadari satu hal penting. Arjuna tidak sekadar meremehkan sikap diamnya. Ia menghapus keberadaannya dari perhitungan. Dan ketika seseorang dikeluarkan dari perhitungan, itulah saat paling berbahaya bagi orang yang merasa aman. Transaksi yang disembunyikan itu belum selesai. Namun Nadira tahu, waktu tidak lagi berpihak pada orang yang menyusunnya dengan penuh keyakinan. Ia memilih tetap diam, bukan untuk melindungi Arjuna, melainkan untuk memastikan bahwa saat kebenaran muncul ke permukaan, tidak ada lagi ruang untuk menghindar, dan malam itu menjadi saksi dari keputusan yang tidak akan ia ucapkan pada siapapun. Langit sudah gelap ketika Nadira menutup pintu kamar perlahan. Arjuna belum pulang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Nadira tidak mengecek ponselnya berkali-kali seperti dulu. Ia justru merasakan ketenangan yang aneh, seolah semua yang harus ia pahami telah lengkap. Malam itu bukan malam untuk menunggu, melainkan malam untuk menutup satu bab hidupnya dengan rapi. Nadira membuka lemari pakaian, memilih beberapa helai baju yang paling ia kenal, bukan yang paling mahal, bukan yang paling baru. Ia melipatnya dengan hati-hati, menaruhnya ke dalam tas kecil. Tidak banyak. Ia tidak berniat membawa masa lalu bersamanya. Ia hanya membawa yang perlu. Di ruang tengah, ia berhenti sejenak. Lampu menyala redup, memantulkan bayangan perabot yang sudah begitu akrab. Nadira menyentuh sandaran sofa, meja kayu, dinding yang pernah ia ket bersama ayahnya. Semua sentuhan itu dilakukan tanpa tergesa, seolah ia sedang berpamitan, meski tidak ada siapapun yang melihat. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti sesuatu yang datang terlambat. Ia sudah melewati fase itu jauh sebelum malam ini tiba. Yang tersisa hanyalah kejelasan dan rasa hormat pada dirinya sendiri. Nadira duduk di kursi dekat pintu, membuka buku kecil yang selama ini ia simpan di laci. Di sana, ia menulis beberapa baris, singkat, tidak berlebihan. Bukan tuduhan. Bukan keluhan. Hanya pernyataan. Tulisan itu tidak panjang, tetapi setiap katanya dipilih dengan sadar. Ia tidak ingin meninggalkan ruang tafsir. Ia ingin Arjuna membaca dan memahami bahwa keputusan ini bukan hasil emosi sesaat, melainkan akhir dari proses panjang yang tidak pernah ia sadari. Setelah itu, Nadira berdiri, mengenakan jaket tipis, dan melangkah ke pintu depan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka pintu dengan gerakan pelan. Udara malam menyentuh wajahnya, membawa kesejukan yang terasa seperti awal, bukan akhir. Di luar, halaman rumah tampak sunyi. Lampu taman menyala lembut,
menerangi jalan setapak yang pernah ia lewati ribuan kali. Nadira melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ia membenci tempat itu, melainkan karena ia tahu, beberapa perpisahan harus dilakukan tanpa keraguan agar tidak berubah menjadi penyesalan. Arjuna pulang larut malam. Rumah menyambutnya dengan keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara langkah Nadira, tidak ada cahaya dari dapur, tidak ada aroma makan malam. Ia berjalan ke ruang tengah, memanggil nama istrinya 1 kali, lalu berhenti. Tidak ada jawaban. Di pintu depan, ia melihat secari kertas yang tertempel rapi. Tulisan Nadira. Singkat, tenang, dan jelas. Arjuna membacanya sekali, lalu kembali membacanya lebih pelan. Wajahnya berubah, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dengan keyakinan yang keliru. Malam itu, Arjuna duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi rumah yang selama ini ia anggap aman. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ruang itu begitu luas dan kosong. Tidak ada suara untuk disalahkan, tidak ada emosi untuk dilawan. Hanya keheningan yang menuntutnya melihat kembali setiap keputusan yang ia ambil tanpa melibatkan satu orang yang seharusnya paling dekat. Malam terakhir tanpa suara itu tidak ditutup dengan pertengkaran atau teriakan. Ia ditutup dengan kepergian yang rapi, dan keheningan yang tidak akan mudah diisi kembali itu menempel di dinding rumah, menyusup ke setiap ruangan, dan mengikuti Arjuna sejak ia membuka mata keesokan paginya dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada suara langkah Nadira di dapur, tidak ada bunyi piring bersentuhan, tidak ada aroma kopi yang menandai awal hari. Arjuna duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang terbuka setengah, seolah berharap Nadira akan muncul dari baliknya seperti hari-hari yang telah berlalu. Namun rumah tetap diam, menolak memberi pengulangan. Arjuna melangkah ke ruang tengah. Tulisan di pintu depan masih ada, menempel rapi, tidak berubah. Ia membacanya lagi, kali ini lebih lambat, lebih berat. Tidak ada kalimat yang bisa dipatahkan dengan bantahan. Tidak ada tuduhan yang bisa ia balas dengan pembelaan. Tulisan itu bukan ajakan bicara. Itu adalah penutup. Ia membuka pintu depan, menatap halaman yang kosong. Biasanya Nadira sudah menyiram tanaman pagi-pagi, memastikan daun-daun tidak layu. Kini, tanah terlihat kering. Arjuna berdiri di ambang pintu cukup lama, seolah menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Ia lalu menutup pintu kembali, lebih pelan dari biasanya. Hari itu, Arjuna mencoba menjalani rutinitasnya. Ia berpakaian rapi, menyiapkan diri untuk keluar rumah. Namun langkahnya terhenti di ruang kerja. Berkas-berkas yang selama ini ia susun dengan rapi tampak sama, tetapi rasanya berbeda. Ia membuka satu map, lalu map lainnya. Di antara kertas-kertas itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Ada ruang kosong di perhitungannya. Ada nama yang tidak ia cantumkan. Telepon genggamnya bergetar. Pesan dari rekan bisnis yang menanyakan kesiapan finalisasi. Arjuna membalas singkat, menyatakan perlu waktu. Ia menatap layar setelah pesan terkirim, merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya yakin dengan langkah yang selama ini ia anggap pasti. Siang menjelang, Arjuna pulang lebih awal. Ia berjalan dari ruang ke ruang, membuka lemari, laci, rak buku. Beberapa barang Nadira tidak ada. Bukan hilang secara kasar, melainkan diambil dengan seleksi yang sadar. Seolah Nadira tahu persis apa yang ingin ia bawa dan apa yang ia tinggalkan. Kesadaran itu membuat Arjuna merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kepergian ini bukan pelarian. Ini keputusan. Arjuna berhenti di depan pintu kamar tamu, pintu yang jarang dibuka. Ia meraih gagang pintu, menekannya, namun pintu itu terkunci. Ia mengetuk 1 kali, refleks, lalu tersenyum pahit menyadari tidak ada siapapun di baliknya. Pintu yang tidak dibuka itu menjadi simbol yang tiba-tiba terasa jelas. Ada batas yang kini tidak bisa ia lewati dengan kemauan sendiri. Sore hari, Arjuna menerima kabar yang membuat dadanya menegang. Sebuah proses yang ia kira berjalan mulus ternyata terhambat. Ada detail administratif yang belum lengkap. Ada persetujuan yang belum diberikan. Nama Nadira disebut dalam konteks yang tidak bisa ia abaikan. Untuk pertama kalinya,
Arjuna menyadari bahwa keyakinannya selama ini berdiri di atas asumsi. Ia duduk di ruang tamu, memegang ponsel tanpa menatap layar. Ingatannya berputar pada hari-hari terakhir. Diam Nadira. Tatapan Nadira. Sikap Nadira yang ia anggap tidak berarti apa-apa. Semua itu kini terhubung dalam satu garis yang rapi dan menakutkan. Bukan karena Nadira merencanakan kejatuhannya, melainkan karena ia membiarkan Arjuna melangkah terlalu jauh tanpa peringatan. Malam kembali turun. Lampu rumah menyala, menerangi ruang yang terasa semakin luas. Arjuna duduk sendirian, mendengarkan detak jam dinding yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada pintu yang diketuk. Tidak ada pesan yang masuk. Yang ada hanya kesadaran bahwa ia telah menutup pintu lebih dulu, jauh sebelum Nadira memilih untuk pergi. Dan di rumah yang kini terasa asing itu, Arjuna mulai memahami bahwa beberapa pintu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka kembali, terutama pintu yang sejak awal ia tutup dengan keyakinannya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang terlalu terang untuk perasaan Arjuna. Ia berdiri lama di depan pintu utama, menatap daun pintu yang semalam ia lewati berulang kali tanpa benar-benar melihatnya. Kertas itu masih ada, menempel rapi, tidak terlipat, tidak tersentuh. Seolah menunggu dibaca ulang, bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipahami. Arjuna meraih kertas itu, melepaskannya perlahan. Tangannya bergetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang datang terlambat. Tulisan Nadira sederhana. Tidak ada kata yang meledak. Tidak ada ancaman. Kalimatnya tenang, tersusun rapi, seperti dirinya selama ini. Namun justru ketenangan itu yang membuat setiap baris terasa menghantam. Ia membaca tentang batas yang telah lama terlewati. Tentang kepercayaan yang berubah menjadi kebiasaan mengabaikan. Tentang rumah yang dianggap angka, bukan amanah. Tidak ada satupun kalimat yang menuduh Arjuna sebagai penjahat. Nadira hanya menuliskan apa yang ia lihat dan rasakan, tanpa emosi berlebihan, tanpa tuntutan balasan. Arjuna menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Ia menyadari betapa sering ia berbicara tanpa mendengar. Betapa sering ia memutuskan tanpa bertanya. Betapa sering ia menganggap diam sebagai persetujuan. Tulisan itu tidak memintanya berubah. Tulisan itu hanya memastikan bahwa Nadira tidak lagi tinggal di ruang yang sama. Ia duduk di tangga depan, menatap halaman yang kini terasa jauh lebih luas. Angin pagi menggerakkan dedaunan, membawa suara yang biasanya menenangkan. Hari itu, suara itu justru membuatnya gelisah. Ia membuka ponsel, menggulir nama Nadira, lalu berhenti. Jarinya menggantung, ragu menekan apapun. Ia sadar, tidak semua jarak bisa dijembatani dengan pesan singkat. Di kantor, Arjuna mencoba bekerja seperti biasa. Namun fokusnya terpecah. Setiap dokumen yang ia buka mengingatkannya pada satu hal yang ia abaikan. Persetujuan. Nama Nadira kembali disebut, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Proses yang ia kira tinggal menunggu tanda tangan ternyata terhenti. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada pengganti. Sore itu, Arjuna pulang lebih awal. Ia berdiri di depan pintu rumah, kunci di tangan, lalu berhenti. Ada dorongan untuk masuk dan merapikan segalanya, seolah keteraturan bisa mengembalikan waktu. Namun ia tahu, yang hilang bukan sekadar kehadiran fisik. Yang hilang adalah rasa aman yang dulu ia anggap pasti. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Di ruang tengah, kursi tempat Nadira biasa duduk masih ada. Di dapur, gelas yang biasa ia gunakan tersusun rapi. Semua tampak sama, namun terasa berbeda. Arjuna menyadari bahwa Nadira tidak pergi dengan kemarahan. Ia pergi dengan kejelasan. Dan kejelasan itu meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan penyesalan semata. Malam turun lagi, Arjuna duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Ia teringat betapa sering ia memilih ponsel daripada tatapan istrinya. Betapa sering ia menunda percakapan yang seharusnya terjadi. Tulisan di daun pintu itu kini terlipat rapi di sakunya, menjadi pengingat yang tidak bisa ia buang. Di luar rumah, lampu taman menyala lembut. Arjuna berdiri, membuka pintu depan, dan menatap keluar. Tidak ada siapapun, tidak ada langkah yang mendekat.
Hanya udara malam yang dingin dan sunyi. Ia menutup pintu kembali, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan marah, bukan menyesal semata, melainkan paham. Tulisan itu bukan undangan untuk mengejar. Itu adalah penegasan bahwa perjalanan Nadira telah melampaui titik yang bisa ia kendalikan. Dan ketika Arjuna akhirnya menerima hal itu, ia tahu bahwa bab terakhir dari kisah ini tidak akan dimulai dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang jujur dan tak bisa ditawar. Itu menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak Arjuna duga. Karena pada saat ia akhirnya menerima kenyataan, Nadira telah melangkah lebih jauh dari sekadar pergi. Pagi itu, Arjuna menerima sebuah amplop tipis yang diletakkan rapi di meja satpam. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada pesan tambahan. Hanya alamat rumah lama yang masih sama. Arjuna membukanya dengan tangan yang kini jauh lebih hati-hati dibanding hari-hari sebelumnya. Di dalamnya, ada salinan dokumen yang sudah sangat ia kenal, namun kali ini ia membacanya dengan sudut pandang yang berbeda. Semua tertulis jelas. Kepemilikan. Batas. Tidak ada celah. Tidak ada ruang abu-abu. Nama Nadira tercantum dengan rapi, sah, dan tidak bisa disangkal. Bersamaan dengan dokumen itu, ada sepucuk surat pendek, ditulis tangan, dengan tulisan yang langsung ia kenali. Nadira tidak menulis panjang. Ia tidak menjelaskan ulang apa yang sudah Arjuna pahami belakangan ini. Ia hanya menuliskan satu hal yang membuat dada Arjuna terasa sesak. Bahwa kepergiannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa ia tidak membenci Arjuna, namun ia tidak lagi bisa tinggal di tempat yang membuatnya mengecil setiap hari. Arjuna duduk lama memandangi surat itu. Tidak ada kata yang bisa ia sanggah. Tidak ada keputusan yang bisa ia batalkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Nadira bukan sebagai bagian dari hidupnya, melainkan sebagai seseorang yang utuh, dengan batas yang jelas dan harga diri yang ia jaga sendiri. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di depan jendela ruangan sederhana yang kini ia tempati. Tidak mewah, tidak luas. Namun cahaya pagi masuk dengan cara yang membuat dadanya terasa ringan. Ia menyeduh teh, duduk di kursi dekat jendela, dan membiarkan hari berjalan tanpa beban yang dulu selalu menempel di pundaknya. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu menyesuaikan napasnya dengan orang lain. Ia tidak perlu menimbang setiap kata sebelum berbicara. Diamnya kini bukan lagi perisai, melainkan pilihan yang lahir dari kebebasan. Nadira tidak menutup pintu masa lalu dengan amarah. Ia menutupnya dengan penerimaan. Ia tahu, tidak semua perpisahan harus disertai kebencian agar terasa sah. Beberapa cukup disertai kejelasan, agar tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Hari-hari berikutnya, Arjuna mencoba melanjutkan hidupnya dengan cara yang sama, namun semuanya terasa berubah. Setiap keputusan kini menuntut kehati-hatian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap ruang kosong di rumah itu mengingatkannya pada satu hal yang terlambat ia pahami. Bahwa kehadiran tidak bisa digantikan oleh rencana, dan kepercayaan tidak bisa dibangun di atas pengabaian. Rumah itu tetap berdiri. Halaman tetap terawat. Namun bagi Arjuna, rumah itu tidak lagi terasa sebagai miliknya sepenuhnya. Bukan karena ia kehilangan bangunan, melainkan karena ia kehilangan peran yang seharusnya ia jaga sejak awal. Sementara itu, Nadira melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Ia membawa pelajaran yang tidak ingin ia ulangi. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak membuatnya takut. Ia percaya, selama ia berdiri di atas dirinya sendiri, tidak ada jalan yang benar-benar salah. Kepergian Nadira tidak meninggalkan kehancuran yang bising. Ia meninggalkan kesunyian yang mengajarkan arti kehilangan dengan cara yang paling jujur. Dan dalam kesunyian itu, Arjuna akhirnya memahami satu hal yang tak bisa ia kejar kembali. Bahwa perempuan yang ia anggap akan selalu ada, ternyata hanya menunggu saat yang tepat untuk memilih dirinya sendiri. Jika kamu berada di posisi Nadira, apakah kamu akan tetap bertahan demi menjaga keadaan, atau berani pergi demi menyelamatkan diri sendiri? Cerita ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian memilih harga diri ketika diam sudah terlalu lama disalahartikan. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena bisa jadi ceritamu memberi kekuatan bagi orang lain yang sedang berada di titik yang sama.
Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah emosional berikutnya. Kisah tentang keputusan sunyi yang justru mengubah hidup selamanya.